Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bunda Lisa di Move Up TV. Semangat baru. Hari ini Bunda Lisa kedatangan tamu, tapi sebelumnya Bunda akan menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berbelasungkawa pada para korban gempa bumi di Cianjur pada tanggal 21 November 2022, di mana korban yang meninggal banyak sekali. Maka semoga diterima di sisi Allah, dan yang belum ditemukan segera ditemukan apapun kondisinya. Amin. Yang sakit maupun luka-luka segera disembuhkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa di rumah, hari ini kita kedatangan tamu, seorang ibu yang semangatnya luar biasa, jiwa muda, semangat muda, ya. Tetapi beliau ini, pandai sekali, yang namanya tuh menggugah hati para dermawan. Nah, termasuk nih, beliau sangat gencar gitu membantu para kaum yang memang perlu kita bantu. Tidak lagi, beliau adalah Bunda Listiarini Meitasari yang biasa kita kenal atau kita panggil Bunda Meta. Apa kabar Bunda Meta? Alhamdulillah baik, sehat. Tetap semangat ya? Semangat, Masya Allah, selalu semangat. luar biasa. Nah, Bunda Meta ini ya kalau kita bilang ini tak kenal maka tak sayang. Beliau merakasa gerakan sedekah sehari Rp1.000, coba bayangkan. Dan beliau juga ketua komunitas UMKM, keren kan? Wah, luar biasa loh. Nah, ini loh yang kita kepo. Wah, kita kepo. Mungkin saya pemirsa di rumah gitu ya ingin tahu kok bisa sih gitu punya ide gerakan Rp1.000 gitu loh. Masya Allah. Yuk kita korek dulu Bunda Meta nih. Mari, siap dikorek ini. Wah sih, keponya ya siap loh gitu. Oke, silakan Bunda Meta. Oke, terima kasih yang pertama kali kami ucapkan kepada Bunda Lisa yang memberikan kesempatan saya untuk memperkenalkan selain diri juga gerakan sedekah. Nah, gerakan sedekah kami ini namanya gerakan Rp1.000 per hari Indonesia berbagi. Gerakan Rp1.000 Per hari Indonesia berbagi. Nah, konsepnya secara general adalah kita Bhinneka Tunggal Ika, bahwa semua bisa membantu, semua bisa dibantu dimanapun, maupun di lokal ataupun di dari Sabang sampai Merauke. Keluarnya semua bisa dibantu, semua bisa membantu. Wah, tuh keren banget ya kok. Kok bisa dapat ide itu Bunda? Idenya adalah bahwa kecil aja sih sebenarnya, bahwa kita ini hidup dengan dengan masyarakat yang plural. Ketika kita mendapatkan musibah atau masalah, kita tidak bisa memilih siapa yang akan membantu kita. Betul. Nah, dari situ bahwa sebenarnya kita itu walaupun berbeda tapi satu misi, satu visi misi, yaitu kemanusiaan. Merinding coba, Masya Allah. Karena aku ya sering banget melihat kegiatan G1000 ini. Kegiatan mereka tuh benar-benar membantu kaum yang memang perlu dibantu dan melibatkan UMKM untuk maju. Itu loh yang paling penting. Betul. Sampai terharu, merinding gitu melihat kegiatan-kegiatannya. Tidak hanya di daerah sini saja ya, Bunda Meta ya? Ya, sudah ada, alhamdulillah sudah ada di 7 kota. 7 kota. Wow. Di mana aja tuh? Semarang, Jepara, Purwodadi, Kudus, Kendal, Salatiga, daerah istimewa Jogja. Wow, daerah istimewa Yogyakarta jauh loh, tapi sudah mencangkup ke sana loh. Ya, alhamdulillah semua yang menggerakkan adalah Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala. Itu sejak kapan tuh? Sejak kapan dimulai dulu? Semakin kepo, gregetan gitu loh, gitu. Jadi
Gini, kalau nilai-nilai empati itu memang sudah dibiasakan sama orang tua saya sejak dini. Jadi kalau dulu zaman kecil gitu ya, kita tuh berwisata itu ya kalau wisata yang umum biasalah, tapi orang tua lebih mengintenskan kita untuk berwisata di misalkan panti asuhan, panti jompo. Gitu. Meskipun bapak itu kan seorang guru itu kan penghasilannya seperti itu ya cukup lah, tetap kita bersyukur. Betul. Tetapi kami di rumah itu putranya kan 8. Tapi kami masih menampung orang-orang yang memang membutuhkan tempat tinggal. Masya Allah. Jadi ya sederhana, tapi yang penting semuanya adil gitu ya, seperti disekolahkan, baik yang masih sekolah ataupun mbah-mbah yang memang dia nggak punya ya, masih tunawis. Nah itu ya keponya kita semakin lagi seperti itu. Jadi memang kalau hal ini sepertinya bukan hal yang mungkin bagi saya pribadi itu bukan hal yang terlalu istimewa atau bagaimana, karena memang itu nilai-nilai empati sudah ditanamkan. Betul. Nah, pada tahun 2019, jadi G1000 ini berdiri pada tanggal 17 Juli 2019. Tadinya saya dan suami dan anak-anak itu memang kan dia gerakan sendirilah gitu, jalan-jalan, kita berbagi dan lain sebagainya. Cuman karena ya kalau Bunda Lisa juga seorang yang aktif di organisasi, kemudian saya juga gitu kan, pasti kan jiwa mengembangkan gitu, jiwa untuk bagaimana ini supaya lebih besar lagi biar optimal membantu sesama gitu. Akhirnya gimana ya Pak kalau misalkan bikin gerakan Rp1.000 per hari gitu kan. Yang saya dengar benar dari Jumat Berkah. Iya. Benar ya? Betul, ya. Luar biasa ya, dari Jumat Berkah bisa sebesar ini gitu loh Mas. Jadi gini, terus saya bikin status tuh di WA tuh. Siapa kalau saya bikin gerakan Rp1.000 per hari, kira-kira ada yang ikut nggak ya gitu. Terus satu orang respon, aku ikut dong gitu. 2 orang, 3 orang, seminggu 11 orang, sebulan 30 orang, dan alhamdulillah sampai detik ini sudah ada di 7 kota. Wow. Nah gitu. Jadi semoga berkah ya. Amin. Karena selalu siaga gitu loh. Ya, siaga. Kaum yang membutuhkan. Betul. Apalagi dibutuhkan gitu ya. Apalagi saat ini ada kejadian Cianjur ini kita juga bergerak seperti itu. Masya Allah. Jadi akhirnya ya teman-teman itu kenapa saya di situ juga fokus dengan UMKM karena 75% itu berisi UMKM. Bahkan gitu ya? Bahkan saya salutnya ketika masa pandemi saat itu ya, yang benar-benar yang peak pandeminya lagi peaknya itu teman-teman UMKM itu tetap istiqomah untuk bersedekah gitu ya, di saatnya mungkin mereka juga mengalami imbas dari pandemi, tetapi semangat mereka untuk berbagi itu tetap membara gitu. Semangat UMKM ya. Luar biasa ya. Iya, walaupun kondisi UMKM ya dalam kondisi masa pandemi itu kan katanya terpuruk ya, tapi semangat juangnya untuk membantu, wow, luar biasa, sehingga gerakan UMKM terus ternyata tetap intens ya. Walaupun kata orang ya cuman Jumat Berkah, cuman untuk membantu, wow, bukan kata cuma itu mah gitu. Itu udah luar biasa ya. Tapi kadang orang kan masih konotasinya ya memandang cuma hanya segini aja. Wow, jangan segini aja, semua juga mulai dari nol ya gitu ya Bun ya. Makanya tadi tergerak dari Jumat Berkah bisa sampai sebesar ini gitu. Coba tergerak nggak sih hatinya pemirsa di rumah gitu. Ini suatu gerakan yang luar biasa loh untuk kita panuti gitu. Betul. Dan jangan salah juga bahwa gerakan sedekah kita ini itu tidak hanya berisi UMKM, tapi dari berbagai latar. Waktu itu kita juga didukung oleh Wali Kota Semarang. Pak Endi, matur nuwun sangat. Pak Endi luar biasa ya.
beliau memang profilnya baik sih. Iya betul, Masya Allah. Terus kemudian untuk anggotanya sendiri itu dari asisten rumah tangga sampai dengan berlatar berbagai profesi gitu. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir gitu, ayo dong teman-teman yang misalkan memang punya pekerjaan yang lebih baik, kita harus malu dengan seorang ART pun dengan istiqomahnya dia mau berbagi. Kadang-kadang Bunda Lisa ada ya tuh yang bawa tas kresek itu isinya uang 500-an gitu kan. Bunda Meta ini saya bawa, saya sampai berdiri, Bunda Meta ini saya bawa ini saya menyisihkan tiap jualan saya itu misalkan harganya 5.000 saya sisihkan 500 untuk ini, dan tiap bulan sekali dibawa ke rumah kami gitu. Dan itu saya sampai ya Allah terharu gitu ya. Hal yang sebenarnya sepele yang bisa kita lakukan, tetapi kalau tidak ada niatan yang baik itu akan susah dilakukan. Betul. Jiwa berbagi itu dimanapun, siapapun, kapanpun, tidak pandang derajatnya ya, kelasnya katanya nggak level loh, bukan yang seperti itu gitu ya. Karena jujur ya, pembelajaran karakter untuk anak pun ini sangat penting. Ketika anak diajarkan berbagi, dia akan selalu mengingat itu, tersimpan memori dan sampai ke lubuk hati loh. Jadi sampai besar pun ya ini contoh Bunda Mita gitu loh. Beliau mendidik anak-anaknya untuk selalu ingat, walaupun dalam keadaan happy, senang ya, bersenang-senang untuk wisata, tetapi berbaginya itu loh yang luar biasa ya, ke tempat-tempat panti asuhan. Nah, Bunda Meta, semoga ayah diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Masya Allah. Karena sudah mengajarkan karakter yang luar biasa kepada anaknya, dan sekarang sudah menjadi seorang ibu yang luar biasa. Ya. Nah, kembali lagi Gerakan 1000. Programnya apa saja sih, Bu? Nah, Gerakan 1.000 rupiah per hari Indonesia berbagi ini awalnya hanya satu program aja ya. Maksudnya kita dulu malah awalnya itu ya Jumat Berkah dan sembako gitu. Jadi tiap waktu itu sebulan sekali nih kegiatannya. Sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Tapi sekarang seminggu sekali gitu, lebih intens lagi. Karena memang di G1000 ini kalau lebih kenalnya dengan G1000 ya, orang kemudian G1000. Jadi kita itu membiasakan orang untuk bersedekah terus intens, akhirnya menjadi hobi, akhirnya menjadi kebutuhan gitu. Jadi kalau misalkan kita telat untuk memberikan program ya, ini kok programnya minggu ini belum ada gitu kan, udah ditanya ya gitu. Padahal pengurusnya ini rata-rata ada yang bekerja di kantor gitu ya, ada yang memang pelaku usaha. Jadi walaupun sibuknya sibuk menyempatkan, alhamdulillah gitu ya. Luar biasa teman-teman ini, baik yang di wilayah koordinatornya ataupun timnya itu luar biasa, dan kebanyakan mak-mak sih. Hidup mak-mak. Jangan pandang dasternya ya. Kadang orang memandang dasternya itu. Tapi kalau udah di luar untuk sedekah, wah jiwanya. Mohon maaf bapak-bapak bisa kalah Pak. Jadi patut dicontoh ini mama yang seperti ini ya. Jadi program-programnya itu adalah yang pertama ini tanggap bencana. Nah pas kebetulan saat ini ada kejadian ya, musibah, saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang sedang berduka. Nah ini dari Gerakan 1.000 rupiah per hari juga menggalang donasi baik uang maupun barang. Jadi kalau di G1000 ini tidak harus memaksakan uang Bunda Lisa. Jadi apa yang kita punya dan itu memang bermanfaat untuk orang lain, untuk sesama, itu kita terima. Jadi poin-poinnya kan di tanggap bencana yang di Cianjur ya, maaf, itu ada tiker, ada obat-obatan, ada makanan kering ya. Makanan kering itu kan teman-teman UKM banyak tuh. Jadi kita ayo teman-teman UKM yang punya produk makanan kering, ayo dikumpulkan supaya lebih berkah lagi. Jadi kalau orang lain bilang ayo endorse ke artis A, artis B, kalau saya lebih menekankan endorse lah ke panti asuhan, endorse lah ke teman-teman yang membutuhkan seperti itu, karena mereka
adalah endorser sejati ya, karena mereka merasakan apa yang kita beri gitu kan. Jadi kalau mau endorse ke panti asuhan saja, itu lebih bermanfaat seperti itu. Nah, tangga bencana ini sekarang kita sedang penggalangan donasi baik barang maupun uang gitu. Yang kedua yaitu sembako duafa. Sembako duafa itu diberikan kepada para lansia yang memang sudah tidak produktif ya, karena lansia mau kita paksa untuk apa gitu kan, nggak bisa, apalagi lansia yang memang kebanyakan itu sudah janda gitu ya, sudah ini. Terus kemudian pemberdayaan panti asuhan. Nah, pemberdayaan panti asuhan dan keempatnya sekaligus ya pemberdayaan duafa. Pada prinsipnya adalah sama. Kita memberikan kail kepada panti asuhan, kepada para duafa supaya mereka produktif, Mbak Lisa. Jadi misalkan panti asuhan itu passionnya dia mau produksi apa nih? Kebetulan dulu pernah dengan sabun ramah lingkungan. Nah itu, jadi akhirnya itu menjadi penghasilan harian mereka. Jadi kita ingin merubah mindset bahwa kita itu semua sama, punya kewajiban dan hak yang sama, maupun ini kan hanya perbedaannya tinggalnya, satu tinggal di panti asuhan, satu tinggal di rumah, gitu kan. Tetapi kewajiban dan haknya adalah sama, yaitu untuk tetap produktif. Kita mengubah mindset sebuah panti asuhan itu tidak diberi, gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya kita mendampingi apa, gitu kan. Walaupun di panti punya keterampilan, ya betul. Untuk mereka juga, ya seperti itu. Jadi dari diberi, terus kemudian mandiri, kemudian endingnya adalah ikut berbagi. Seperti itu. Ada yang usaha bakery, ada yang usaha sabun, tergantung dari passion dari panti asuhan itu. Dan pemberdayaan duafa juga sama gitu. Jadi ya pemberdayaan duafa itu kita memberikan usaha kepada duafa ya yang memang membutuhkan. Itu tergantung juga dari skillnya. Ini sudah ada beberapa di 7 kota juga, ada yang usaha jahit, terus kemudian ada sosis bakar, ada macam-macam lah. Jadi tidak hanya kuliner ya? Iya, tidak ada yang kuliner, tergantung dari passion. Karena kalau kita memaksakan kuliner, kasihan, karena dia passion nggak di situ gitu. Artinya akhirnya mereka bisa menghidupi dirinya dan keluarganya seperti itu. Terus kemudian pemberdayaan UMKM. Nah, karena 75% G1000 itu adalah anggotanya UMKM, sebagai bentuk tanda terima kasih kepada mereka, kita juga berusaha untuk memikirkan bagaimana UMKM ini bisa mendapatkan manfaat juga, gitu. Jadi kita mendampingi UMKM, terus kemudian memberikan kebanyakan UMKM itu adalah yang kendalanya tuh di pemasaran. Nah, kita membantu di situ, membantu di pemasaran offline atau online. Kita membuat pasar rakyat di beberapa tempat. Akhirnya yang di masa pandemi mereka terpuruk. Nah, itu salah satu cara juga untuk bagaimana membuat mereka nyaman dan tetap istiqomah. Nah, kalau mereka punya penghasilan, otomatis kan tetap istiqomah menjadi donatur. Nah, itu yang sangat saya pikirkan kepada teman-teman. Jadi memberikan peluang mereka dengan bekerja sama dengan instansi, gitu, seperti itu. Seperti itu. Kemudian Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah ini juga salah satu bentuk terima kasih kita juga, karena Jumat Berkah ini dimasak oleh pelaku UMKM juga. Jadi bergantian, ya, gitu. Take and give, gitu. Betul, saya memberi. Jadi UKM itu bergantian dan tidak harus nasi, tapi sesuai dengan apa yang diproduksi oleh pelaku UMKM, gitu ya. Misalkan ada yang kebab, ya sudah berbaginya kebab. Gitu. Kalau fleksibel loh. Kalau kita ke panti, misalkan UKM itu yang punya pekerjaan gitu. Kita ke panti tidak hanya sekedar memberikan ke adik-adik panti, tetapi kita mengajari adik-adik panti itu bagaimana cara membuat gitu. Jadi misalkan sip itu yang paling penting. Gitu. Jadi ada nilai edukasinya. Gitu ya. Jadi misalkan kebab ya, kita bikin bagaimana sih bikin kebab? Mereka melihat
gitu, nanti jadi tahu gitu. Terus kemudian dibagikan. Yang terakhir adalah donor darah. Wow, Nah, donor darah. Aku jadi donor darah karena berat badannya belum bisa. saya baru sekali kemarin waktu dengan Arhanud dan Pak Hendi itu sekali baru bisa itu. Jadi donor darah ini kita apa yang ada dalam diri kita, panca indera kita sebenarnya semuanya bisa untuk berdonasi, dalam arti kata hal yang baik ya, termasuk darah kita. Wow. Nah, gitu. Kita bekerja sama dengan dalam hal ini untuk secara teknisnya dengan RSUP Karyadi gitu. Jadi kita menjalin hubungan sinergi terus kemudian dengan komunitas lain atau instansi dengan kemarin dengan Lazis Baitur Rahman, terus kemudian dengan Arhanud dan lain sebagainya, di mana market mereka kita bekerja sama dengan instansi yang punya potensi tinggi gitu loh untuk menghasilkan darah seperti itu. Masya Allah, jadi berbagi itu nggak hanya materi. Nggak hanya materi. Iya, tapi yang ada dalam tubuh kita bisa bermanfaat loh. Ya, luar biasa benar-benar ya. Ibu satu ini membuat hatiku semakin jatuh cinta. Wow, jatuh cinta. Iya, dengan gerakan 1000 ini. 1000. Semoga ini bisa menggugah pemirsa di rumah gitu ya. Amin. Gerakan 1000 udah jelas kan programnya apa gitu kan. Jadi bukan yang ecek-ecek yang hanya sekedar doang gitu. Jangan lihat dari 1000-nya. Iya betul. Yaitu rupiah mulai dari 0. Kalau Ya, nggak ada itu nggak bisa genep 1000, betul. pasti ada 100, ada 50 kan gitu ya. Gitu. Makanya sekecil apapun dari tubuh kita ketika bisa bermanfaat luar biasa gitu ya. Jadi inspiratif loh ternyata Bunda Meta ini. Gitu pemirsa di rumah ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Betul Bunda? Betul. Nah, dan yang membantu orang dalam kesusahan. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya itu adalah menolong diri kita sendiri. Betul, betul banget. Baik, itu saja pemirsa di rumah. Semangat baru, saya Bunda Lisa dan Bunda Meta di Move Up TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.